dengan Budeta. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar dan notasi ilmiah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Dalam hal ini, untuk materi hari ini kita akan membahasnya tentang bentuk akar saja karena bilangan berpangkat sudah kita pelajari pada pertemuan dan video sebelumnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mengidentifikasi bentuk akar, 2 memahami konsep bilangan bentuk akar, 3 memahami bentuk baku dari bilangan. Bentuk akar, mari kita amati untuk hal di bawah ini. Ingat kembali materi tentang teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Perhatikan dengan seksama langkah-langkah aturan Pythagoras berikut ini. Kita lihat di sini ada segitiga siku-siku. Di sini ada sisi miring yang disebut C, kemudian sisi siku-siku A panjangnya dan sisi siku-siku yang lainnya adalah B. Kita lihat di dalam teorema Pythagoras rumus umumnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian, akarkan kedua ruas untuk mendapatkan panjang sisi miring segitiga siku-siku. Akar C kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan umum untuk mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Mari kita menalar dan kita lihat, diskusikan dan dengan temanmu cara memperkirakan nilai dari akar 5, akar 7, dan akar 200. Yang kedua, apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar 36? Nah, kita ingat kembali bahwa akar kuadrat, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Ini yang harus diingat untuk akar kuadrat. Jadi, meskipun negatif 6 dikalikan negatif 6 sama dengan 36, nilai dari akar 36 tidak sama dengan negatif 6. Tetapi akar 36 sama dengan 6, karena nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Lalu bagaimana kalau kita mau memperkirakan akar 5, akar 7, atau bahkan akar 200? Kita lihat untuk yang berikutnya. Perhatikan contoh berikut. Negatif 2 dipangkatkan 5 itu sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikalikan negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 32. Sehingga akar pangkat 5 dari negatif 32 sama dengan negatif 2. Yang kedua, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sehingga akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Yang ketiga, negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 sama dengan 81. Apakah akar pangkat 4 dari 81 adalah negatif 3? Menurut kalian bagaimana? Ternyata, dilihat dari yang tadi sudah kita pelajari bahwa akar pangkat 81 karena 81 itu adalah bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif juga, jadi bukan bilangan negatif 3. Ingat, akar pangkat N yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar A pangkat N sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Nah, ini untuk A-nya positif, B-nya juga hasilnya positif. Kemudian jika A negatif dan N adalah ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Jadi ini A-nya negatif, N-nya ganjil. Maka ini sama dengan B.
jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Lalu seperti apa untuk contohnya? Itu bisa kalian lihat dari yang di atas tadi. Lalu yang selanjutnya adalah menyederhanakan perkalian bentuk akar. Amati tabel berikut ini. Kita lihat untuk tabelnya. Akar 8. Penyederhanaannya akar 8. Bilangan 8 ini bisa kita uraikan menjadi 4 kali 2. Nah, akar 4 kali 2 itu bisa kita uraikan lagi menjadi akar 4 kali akar 2. Sama dengan akar 4 sendiri adalah 2. Lalu akar 2 kita tetap tuliskan akar 2. Maka hasilnya adalah 2 kali akar 2 atau 2 akar 2. Yang kedua, akar 45. Akar 45 sama dengan akar 45-nya diuraikan menjadi 9 kali 5. Sama dengan akar 9 kali akar 5. Sama dengan akar 9 kita uraikan atau kita akarkan, maka hasilnya adalah 3. Kali akar 5-nya tetap menjadi 3 akar 5. Kemudian bagaimana kalau pecahan desimal? Contohnya akar 0,25. Akar 0,25, 0,25-nya dibuat menjadi 25/100. Diubah dulu. Maka akar 25/100 bisa diubah menjadi akar 25 per akar 100. Akar 25 sama dengan 5, akar 100 sama dengan 10. Maka hasilnya sama dengan 5/10 atau 0,5. Kita lihat untuk sifat perpangkatannya, sifat perkalian bentuk akar. Nah, dari yang tadi itu kita lihat bahwa untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0 berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut, yaitu akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Kalau yang tadi akar A kali B itu diubah menjadi akar A kali akar B. Kemudian sifat pembagian bentuk akar. Untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0 berlaku sifat pembagian bentuk akar berikut. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Kalau yang tadi di contohnya akar A per B itu diubah menjadi sama dengan akar A per akar B. Ingat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita lihat operasi aljabar bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Jadi yang dijumlahkan adalah yang bilangan di depan tanda akar. Yang kedua, B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Jadi yang dikurangkan adalah bilangan yang di depan tanda akar. Kemudian yang ketiga, akar AB sama dengan akar A kali B. Jadi AB itu artinya A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Ini yang tadi termasuk ke dalam sifat pembagian. Nah, kita lihat untuk contohnya. Kita akan melihat untuk contohnya terlebih dahulu. Mari kita kerjakan untuk yang pertama ini. Akar 108 itu bisa diubah menjadi akar 36 kali 3 sama dengan akar 36 dikali akar 3 sama dengan akar 36 sendiri sama dengan 6 kali akar 3-nya tetap akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Ada pertanyaan di sini? Ini 36 ya. Oke, yang kedua kalau tidak ada,
akar 147 sama dengan akar kita bagi 7, berarti 21 kali 7. Loh, kok ini tidak bisa untuk tanda akarnya, maka kita ubah lagi yang 21-nya. Berarti 21 didapat dari 3 kali 7 kali ini tetap 7-nya. Maka kita lihat akar 3 kali, kita ubah lagi di sini 49. Maka menjadi akar 3 kali akar 49. Lalu bagaimana kalau ini 49-nya ada di belakang? Tetap kita tulis akar 3 kali 7 atau 7 akar 3, sama saja. Seperti ini tadi. Lalu contoh yang ketiga kita lihat bersama. Akar 200. Akar 200 sama dengan akar 100 kali 2. Sama dengan akar 100-nya adalah, ini ditulis dulu, akar 100 dikali akar 2. Maka hasilnya di sini adalah akar 100 adalah 10 dikali akar 2. Sama dengan 10 akar 2. Jadi begitu. Apakah ada yang masih belum jelas? Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada penjumlahan bentuk akar. Sebagai contoh adalah akar 12 ditambah akar 27. Nah, kita ubah dulu. Kita lihat untuk perubahannya. Akar 12-nya diubah menjadi akar 4 kali 3. Akar 27-nya dibuat menjadi 9 kali 3. Mengapa 12-nya tidak dibuat 2 kali 6? Karena 27-nya itu 9 kali 3. Maka kita jadikan 3 kali berapa hasilnya sama dengan 12. Ternyata 4 kali 3. Lalu kita uraikan. Di sini akar 4 kali akar 3 ditambah akar 9 kali akar 3. Lalu akar 4 sendiri sama dengan 2 kali akar 3 ditambah akar 9 sama dengan 3 kali akar 3. Lalu kita ubah dulu menjadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, sesuai dengan sifat dan operasi yang sudah tadi kita pelajari, maka yang ditambahkan adalah yang berada di depan tanda akar. 2 ditambah 3 sama dengan 5, akar 3-nya tetap. Lalu bagaimana untuk contoh yang di berikutnya? Kita lihat bersama. Kita lihat bersama untuk yang contohnya. Di sini kita lihat akar 8. Akar 8 kita ubah menjadi 4 kali 2. Sama ditambah akar 18-nya adalah 9 kali 2. Dikurangi akar 32-nya 16 kali 2. Sama dengan akar 4 kali akar 2 ditambah akar 9 kali akar 2 dikurangi akar 16 kali akar 2. Nah, kita lihat akar 4 sama dengan 2 kali akar 2 ditambah akar 9-nya adalah 3 kali akar 2 dikurangi 16-nya 4 kali akar 2. Maka di sini sama dengan ini 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Maka di sini sama dengan 2
ditambah 3 dikurangi 2. Maaf, di sini 4 ya. Dikurangi akar 2. Sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 dikurangi 4. Akar 2. Maka ini sama dengan 1 akar 2 atau sama dengan akar 2 saja. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Bagaimana kalau bentuk yang ini? Kita lihat lagi. Kita kerjakan kembali. Baik, kita lihat. Akar 20 sama dengan akar 4 kali 5. Ditambah akar 45 sama dengan 9 kali 5. Tadi di sini akar 4 kali akar 5 ditambah akar 9 kali akar 5 sama dengan 2 kali akar 5 ditambah 3 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Maka di sini 2 ditambah 3 dalam kurung akar 5. 2 ditambah 3, 5 akar 5. Selesai sampai di sini. Selanjutnya, untuk yang terakhir. Akar 48 sama dengan akar 16 kali 3. Dikurangi akar 108 tadi di awal 36 kali 3. Dikurangi akar 27 sama dengan akar 9 kali 3. Ini sama dengan akar 16 kali akar 3 ditambah akar 36 kali akar 3 dikurangi akar 9 kali akar 3 sama dengan 4 kali akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 3 akar 3 atau 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 3 akar 3 sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 3 tutup kurung akar 3 sama dengan 10 dikurangi 3, 7 akar 3. Ini jawabannya. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, contoh untuk bentuk akarnya. Ini bisa dilihat. Sederhanakan bentuk akar berikut. A. Akar 75. Kita lihat akar 75 itu 25 kali 3. Atau akar 25 kali akar 3. Sama dengan 5 kali akar 3. Sama dengan 5 akar 3. Yang B, akar 500. Maka sama dengan akar 100 kali 5. Sama dengan akar 100 kali akar 5. Sama dengan 10 kali akar 5. Atau 10 akar 5. Sedangkan untuk akar 0,000081 sama dengan akar 81 per akar. Ini kita lihat. Blok komanya jika ditarik mundur ke belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti per 1 juta. Sama dengan akar 81 sama dengan 9. Akar 1 juta adalah 1000. Atau 9 per 1000. 0,009. Yang terakhir ini sama dengan yang tadi. 7 akar 3 ditambah akar 48.
akar 48 itu 4 akar 3 dikurangi akar 192 di sini sama dengan 64 kali 3 atau 8 akar 3. Maka 7 ditambah 4 sama dengan 11 dikurangi 8 sama dengan 3 akar 3. Nah, untuk notasi ilmiah selanjutnya. Berikut ini diberikan suatu besaran yang dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah dan dalam bentuk bilangan biasa. Yang pertama, mengubah bentuk notasi ilmiah menjadi bilangan biasa. Contohnya adalah kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,92 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Jika ditulis dalam bentuk bilangan biasa menjadi 1,92 kali 10 pangkat 12-nya berarti 1 dengan 0 sebanyak 12. Maka kalau dikalikan sama dengan, nah ini bilangannya sangat besar sekali. Nah ini disebut dengan bilangan biasa, bentuk bilangan biasa. Maka kalau sesuai dengan judulnya mengubah bentuk notasi ilmiah, maka ini disebut notasi ilmiah. Yang kedua, kisaran diameter galaksi Bima Sakti adalah 1,135 kali 10 pangkat 18. Tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Nah, ini akan sangat banyak bilangan biasanya karena 10 pangkat 18 berarti nolnya sebanyak 18 kali. Yang C, kisaran diameter bumi adalah 1,27 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, ini coba kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Menjadi 1,27 kali 1 nolnya 7. 3, 4, 5, 6, 7 meter. Nah, kalau dikalikan hasilnya adalah 127, nolnya hanya 5 saja. Nah, kita titik di sini. Meter. 12.700.000 meter. Nah, kalau yang ini tadi akan sangat banyak karena ininya adalah 10 pangkat 18. Kita lanjutkan. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan A lebih dari 1 kurang dari 10. Dan N adalah bilangan bulat. Jadi A itu antara 1 dan 10. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300 adalah, nah kalau untuk 2300 maka nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10, yaitu 2,3. Berarti kali 10 pangkat 3. Nah, ini nilai N adalah bilangan bulat. Ini disebut notasi ilmiah dari bilangan biasa 2300. Catatan, bilangan lebih atau sama dengan 10, maka gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contohnya ini 8.500.000 maka menjadi 8,5 kali 1 juta atau 8,5 kali 10 pangkat 6. Yang kedua 144 juta, maka 1,44 kali 10 pangkat 8. Sedangkan bilangan antara 0 dan 1 gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Contohnya 0,000085 maka sama dengan 8,5 dibagi 1 juta atau 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Kalau kita tidak bisa menggunakan yang sebelah sini, mari kita lihat untuk yang penggunaannya. Nah, kalau yang ini kita lihat 0,0-nya ada 5, 85. Kita tarik komanya, mundur, memindahkan titik desimal ke kanan. Kita lihat ke kanannya berapa? 1, 2, 3, 4,
6. Nah, sampai di sini maka ini 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Karena ini digunakannya pangkat negatif. Sedangkan untuk yang ini kita lihat perpindahan komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini benar 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Baik, gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama, menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Nah, kalau seperti ini, kita lihat untuk penyelesaiannya, maka kita lihat untuk penyelesaiannya. Yang pertama yang A, 2,16 kali 10 pangkat 5. Berarti ini menjadi 2,16 kali 0-nya, 10 pangkat 0-nya ada 5. Nah, ini menjadi 216 karena sudah mundur 2, maka ini dicoret 2, tinggal 0-nya 3. 216.000. Yang kedua, 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Maka ini menjadi 0,16 kali 0,001. Karena ini 3, maka 3 angka di belakang koma. Nah, kita lihat untuk perkaliannya. 16 kali 1 adalah 16. Nah, ini 2 angka di belakang koma, ini 3 angka di belakang koma. Maka butuhnya ada 5 angka di belakang koma. Nah, karena sudah ada 2, maka kita tinggal menambahkan 3 angka lagi. Nah, ini jawabannya. Nah, kita lihat untuk contoh yang kedua. Menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Nyatakan dalam bentuk ilmiah. 1,55 kali 10 pangkat 6. Nah, ini maka harus dijadikan ke bentuk ilmiahnya. Menjadi 1,55 kali 10 pangkat 8. Karena ini 155-nya diubah menjadi 1,55 kali 100. 100 itu 10 pangkat 2. Pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang kedua, 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. Maka ini 4,6 kali 10. 678 kali 10. Yang ini sendiri. Kali 10 pangkat negatif 3. Mari kita lihat dengan pointernya. Ini diubah menjadi 4,678 kali 10. Nah, ini karena pangkat 1 ditambah dengan negatif. Ini pangkat 1 ditambah dengan negatif 3, hasilnya negatif 2. Selanjutnya. 2.300.000 berarti 2,3 kali 1 juta atau 10 pangkat 6. Yang terakhir 0,0000. Nah, ini kita lihat komanya. Kita lihat komanya yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini 6,95 kali 100 atau 6,95 dari sini bisa langsung ke sini. 6,95 dibagi 10 pangkat 5 kali berarti sama dengan 6,95 kali 10 pangkat negatif 5. Atau karena sudah mundur 5 maka 6,95 langsung 6,95 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, itu tadi kita sudah mencoba untuk memahami dan mempelajari tentang bentuk akar dan notasi ilmiah atau bentuk baku. Semoga video ini